Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kenikmatan terbesar kepada kita, yaitu kenikmatan bisa beribadah kepada Allah, kenikmatan kita berada di atas ketenangan, kenikmatan kita diberikan kecukupan di tengah banyaknya orang-orang dalam kekurangan. Dan sebagaimana pertemuan kita di hari Jumat yang lalu, kita membahas tentang hal-hal yang hendaknya dipersiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Kita ingatkan di kesempatan kali yang lalu bahwa hendaknya seorang hamba mempersiapkan doa yang terbaiknya untuk disampaikan kepada bulan yang mulia, sehingga bekal akhiratnya bisa bertambah, keridhaan Tuhannya lebih dekat kepada dirinya. Kemudian diantara kita ingatkan agar hendaknya seorang hamba memperhatikan dosanya, kemudian dia bertaubat darinya sebelum ia berjumpa dengannya. Karena jangan sampai disebabkan dosa dan maksiat yang ia lakukan mengharamkan dia dengan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Karena tidak ada yang menghalangi jiwa untuk melakukan ketaatan, merasakan lezatnya berdua bersama Allah, berzikir bersama Allah, duduk bersama Al-Quran, kecuali dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian diantara yang kita ingatkan, terlebih khusus untuk kebanyakannya para wanita, agar hendaknya memperhatikan dari puasa yang belum dia berpuasa, agar hendaknya cepat melunaskannya sebelum waktunya berakhir. Nah, yang diantara yang kita ingatkan pada hari Jumat yang lalu, agar hendaknya seseorang latihan dari sekarang. Sebagaimana orang-orang yang ingin berkompetisi pada perlombaan tidak mungkin langsung ikut lomba, harus ada latihan terlebih awal, sehingga ketika dalam perlombaan dia sudah siap, dia sudah matang untuk memacu dirinya melakukan perlombaan kebaikan di bulan Ramadan. Adapun di pertemuan kali ini kita akan kaitkan dengan dibacakan oleh imam kita, bahwasanya setelah kita melakukan itu semua, melakukan bacaan Al-Quran, telah disampaikan di bulan Ramadan, doa telah mantap, sedekah telah kita sisihkan, maka perhatikan keikhlasan. Karena syaitan tidak menghalangi kita dari kebaikan kalau dia tidak mampu, maka dia menghalangi kita untuk melakukan kebaikan bukan untuk Allah, tapi bisa jadi untuk manusia. Mungkin kita mau ngaji berapa kali hatam, 10 kali hatam, 20 kali hatam, tapi agar kita dipuji gasine anu ngaji, dipalakne anu ngaji, atau kita bersedekah dengan puluhan juta agar nama kita disebut. Coba lihat yang dibacakan imam kita. Para setan setelah diperintah sujud oleh Nabi Adam, dia tidak ingin bersujud. Kemudian Allah keluarkan dia dari surga. Kemudian dia meminta agar dikekalkan hingga hari kiamat, dan dia berjanji la atliyannahum ajmain. Betul-betul saya akan palingkan seluruhnya manusia itu dari anak cucu Adam dari jalanmu ya Allah. La uzayyanna, saya akan memperindah amalan mereka. Kata Allah, silahkan, illa min ibadinal mukhlasin, tapi jangan kecuali dari hamba-hamba kami yang ikhlas beribadah hanya untuk kami, bukan untuk dilihat, bukan untuk didengar, betul-betul dia beribadah untuk kami. Maka setelah kebaikan-kebaikan kita lakukan, setelah kebaikan-kebaikan kita programkan, diusahakan, dijaga keikhlasannya, disembunyikan amalannya, sebagaimana Allah menyembunyikan dosa dan kesalahan kita. Karena amalan
tidak akan diterima bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun besarnya, kecuali dilakukan di atas keikhlasan kepada Allah dan dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat kepada kita. Inti pelajaran bisa kita petik bahwa ibadah yang Allah inginkan yang paling inti adalah yang kita lakukan untuk Allah, kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bukan kepada selainnya. Dan ibadah yang diperhatikan oleh Allah bukan hanya kuantitas, tapi kualitasnya dalam kita beribadah kepada dirinya. Ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.